Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang mendukung channel ini. Terima kasih. Materi kita kali ini adalah tentang organ daun tumbuhan. Tujuan pelajaran agar kita dapat menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian daun pada tumbuhan. Nah, mungkin sering kita mendengar, mengapa daun berbentuk pipi? Daun adalah salah satu organ utama tumbuhan yang berperan menghasilkan karbohidrat melalui proses fotosintesis. Karena bentuk pipi inilah, daun lebih memungkinkan menerima lebih banyak sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, fungsi-fungsi daun dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat berfotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat atau makanan. Yang kedua, sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi. Yang ketiga, sebagai tempat menyerap CO2 dari udara. Yang keempat, sebagai tempat respirasi. Yang kelima, sebagai alat reproduksi vegetatif, contohnya pada cocor bebek. Nah, bagaimana bentuk daun? Nah, bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk seperti jantung sungsang, bentuk jorong, lancet, bentuk oblong, pedang, bentuk perisai, pita, bentuk segitiga, dan bentuk pasak. Nah, berdasarkan jumlah helaian daunnya dibedakan atas. Yang pertama, daun tunggal memiliki 1 helaian daun. Kemudian daun majemuk memiliki beberapa helaian daun. Dan daun majemuk ganda memiliki lebih banyak lagi helaian daun dari daun majemuk biasa maksudnya. Nah, berdasarkan pertulangan daunnya dibedakan atas. Daun pertulangan menjari dan menyirip umumnya terdapat pada dikotil. Kemudian daun pertulangan melengkung dan sejajar umumnya terdapat pada monokotil. Nah, kemudian apa saja yang menyusun daun? Nah, secara morfologi, daun disusun oleh yang pertama helaian daun atau lamina, yang kedua tangkai daun atau petiolus, dan bagian yang menempel pada batang disebut pangkal tangkai daun. Ada tumbuhan tertentu yang daunnya tidak bertangkai daun, misalnya rumput. Kemudian pelepah daun folius. Pada tumbuhan monokotil, pangkal daunnya pipi dan lebar serta membungkus batangnya. Contohnya pada daun pisang dan pelepah daun talas. Berdasarkan bagian-bagian tersebut, maka daun dibedakan atas. Yang pertama, daun lengkap adalah daun yang memiliki ketiga bagian tersebut, yaitu helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Nah, contohnya adalah daun talas atau keladi dan daun pisang. Kemudian daun tak lengkap adalah daun yang hanya memiliki 1 atau 2 bagian saja dari bagian tersebut, misalnya tangkai dan helaian daun saja. Umumnya daun berupa daun tidak lengkap, contohnya daun mangga, daun rambutan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan struktur anatomi daun. Yang pertama adalah epidermis. Terdiri dari sel-sel yang berbentuk persegi panjang, tersusun rapat, selapis sel, memiliki penebalan daun dari zat kutikula, tidak berkloroplas. Kemudian umumnya bagian bawah bermodifikasi membentuk stomata
sebagai tempat pertukaran gas. Fungsi epidermis adalah melindungi jaringan di bawahnya. Nah, kita lihat struktur anatomi daun ini. Epidermis atasnya mendapat penebalan dari kutikula lilin. Tujuannya adalah untuk mencegah pengeluaran air yang berlebihan atau untuk mencegah penguapan air. Kemudian epidermis bawah bermodifikasi membentuk stomata. Epidermis yang bermodifikasi disebut dengan sel penutup atau sel penjaga. Nah, ini adalah gambar stomata. Stomata terletak pada daun, diapit oleh dua sel penutup. Stomata terdapat di kedua permukaan daun, tetapi umumnya lebih banyak terdapat di permukaan bagian bawah. Selain bermodifikasi membentuk stomata, epidermis juga bermodifikasi membentuk seperti trikoma, rambut kelenjar, membentuk sel kipas, atau bermodifikasi membentuk duri. Kemudian yang kedua, bagian korteks terdiri dari mesofil daun atau disebut juga daging daun. Terdiri dari jaringan parenkim yang berkloroplas, karena itu disebut klorenkim. Berfungsi untuk tempat fotosintesis. Pada daun dikotil, jaringan parenkim ini memiliki bentuk sel-sel yang berbeda, yaitu parenkim palisade, disebut juga jaringan tiang karena berbentuk seperti tiang, dan jaringan spons atau disebut juga jaringan bunga karang. Nah, kita lihat gambarannya, jaringan bunga karang ini berongga dan jaringan palisade tersusun rapat. Pada daun monokotil, jaringan parenkimnya memiliki bentuk yang seragam. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah bagian silinder pusat. Pada bagian itu terdapat berkas pengangkut yang terlihat dalam urat daun yang didukung oleh jaringan penguat kolenkim, dan pada tangkai daun terdapat jaringan penguat berupa kolenkim dan sklerenkim. Nah, kita lihat ini adalah anatomi daun. Pada bagian tulang daun terdapat xilem bagian atas dan floem bagian bawah. Nah, perbandingan anatomi daun monokotil dan dikotil bisa kita lihat seperti ini. Jaringan mesofil monokotil seragam, sedangkan jaringan parenkim dikotil bentuknya berbeda. Perbedaan daun monokotil dan dikotil dapat kita lihat seperti pada penjelasan berikut. Parenkim mesofil pada monokotil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan bunga karang. Sedangkan pada dikotil, parenkim mesofilnya terdiferensiasi membentuk jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Demikianlah materi tentang organ daun tumbuhan. Selamat belajar, semoga sukses. Dan jangan lupa di like, dikasih komentar, dan di subscribe